Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun Anda semua sedang berada. Apa kabar? Ya, semoga dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP, Pak Jana senang menemui Anda semua, khususnya yang masih ada di bangku sekolah, untuk bersama-sama belajar matematika pra-KBM. Nah, apa materinya? Itu adalah peluang, masih peluang. Bagian ini adalah permutasi dengan beberapa unsur sama. Nah, baik, kita periksa bersama-sama. Kita periksa bersama-sama permutasi dengan beberapa unsur sama. Kita misalkan, yang pertama adalah unsur dari kata ada. Ya, ini ada dua unsur yang sama. Untuk itu, kita misalkan A1A, yang pertama A itu ada dua, A1 dan A2. Ya, nah ini kita akan coba susun permutasinya. Misalnya saja, ini yang pertama, ya, yang pertama A1 A2D. Kemudian kita balik, ini A2-nya berganti posisi di A1, jadi A2 A1D. Kemudian A1D A2, kemudian posisi dari A2 dan A1 ditukar jadi A2D A1, kemudian D A1 A2, D A2 A1. Nah, ini kalau misalnya kita hilangkan indeks pada A1 dan A2, maka ini sama, ya. Ya, jadi A1 A2D sama dengan A2 A1D. Kemudian A1D A2 itu sama dengan A2D A1. Juga D A1 A2 sama dengan D A2 A1. Jadi ada berapa permutasinya? Ada 3. Jadi permutasi P sama dengan 3. Sekarang kita akan coba untuk ada 4 unsur, ya. Unsur dari kata mama. Ini kita bedakan M1, kan M-nya ada 2, jadi M1, M2, A1, A2. Ya, nah sekarang kita susun permutasinya. M1, A1, M2, A2. Ya, ada M2 tukar tempat, M2, A1, M1, A2, ya. Kemudian ada lagi ini, M1, A2, M2, A1, M2, A2, M1, A1, ya. Coba diperiksa, sambil diperiksa. Kalau dihilangkan indeks pada M dan pada A, apa yang terjadi atau apa sesungguhnya. Kemudian yang kuning, ya, yang kuning, kalian perhatikan. Nah, coba yang kuning ini tentu beda dengan yang sudah, ya. Yang pertama sudah, ini ada 4, tentu beda, ya. Ini posisinya kalau kita perhatikan, A1, M1, M2, A2, A1, M2, M1, A2, kemudian A2, M1, M2, A1, ya. A2, M2, M1, A1, ya. Ini berbeda dengan yang pertama. Sekarang coba yang berikutnya. Kita kelompokkan di sini A-nya menyatu, M-nya menyatu.
A1, A2, M1, M2, tukar posisi M-nya, M2, ya, A1, A2, M2, M1. Kemudian yang ini, tukar posisi A-nya, A2, A1, M1, M2, A2, A1, M2, M1. Ya, oke. Kalian perhatikan lagi ini. Ini adalah permutasi dengan menggunakan indeks. Nah, sekarang coba kalau indeksnya kita hilangkan. Ini sama. Kemudian ini sama. Ini kelompok ini sama. Ini M AA, ya kan? Oke. Kemudian yang ini MAAM, yang ini AMAM. Oke. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau indeks pada M dan pada A kita hilangkan, maka ini ada berapa? Ada 6 permutasi. Oke, sebelum kita lanjut, mohon berkenan untuk subscribe, like, dan share. Oke, saya tunggu beberapa saat. Baik, terima kasih semuanya atas perhatian Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian. Jadi ini ada berapa permutasi? Ada 6. Oke, nah dari yang pertama dan yang kedua, yang pertama 3, yang kedua 6. Kalau biasanya kita mencari permutasi atau permutasi untuk 3 unsur, yang pertama 3 unsur. Ya, 3 unsur. Permutasi dari 3 unsur berapa? Adalah 6. Jadi ini adalah kita dapat nyatakan sebagai 6 dibagi 1 kali 2. Oke, hasilnya 3, betul ya? Nah, jadi permutasi dari 3 unsur ini adalah 6. Dapat 3, kita bisa tuliskan 6 dibagi 1 per 2. Kemudian yang selanjutnya, 6 itu kita nyatakan dengan 3 faktorial. Betulkah? Kemudian 1 itu 1 faktorial, 2 faktorial. Betulkah hasilnya? Oke. Kemudian yang nomor 2, permutasinya tadi ada 6. 6 ini dapat kita nyatakan sebagai 24. Oh ya, sorry. Ini masih ada keterangan selanjutnya. N-nya berapa nih tadi? Unsurnya ada 3. P-nya 1, A-nya ada 2. Ya, maka bisa kita tuliskan di sini. Ada korelasinya kah? Antara N dengan 3 faktorial 1, P 1 dengan 1 faktorial, dan A sama ada 2 faktorial. Kalau kita perhatikan ini benar, ya, artinya benar, hasilnya benar. Ini tetap sama dengan 3 ya kan, 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 2 faktorial, benar sama dengan 3. Nah sekarang kita cek untuk yang bagian 2. 6 itu dapat kita nyatakan sebagai 24/4. Nah coba perhatikan, pada bagian yang kedua ini banyaknya unsur berapa? Ada 4. Kalau 4 faktorial ada berapa? Ada 24, ya kan? Atau waktu kita bicara tentang permutasi sebelum ini, yaitu bahwa permutasi 4 unsur, ya, yang keempat-empatnya diambil, itu ada sama dengan apa? 4 faktorial, ya kan? Nah sekarang P permutasinya ini semuanya, ini betul ada 24 ya,
Kalau kita hitung-hitung tadi ada 24. Dengan menghilangkan indeks, maka dapat dikelompokkan menjadi berapa? Menjadi 6. Ya kan? Jadi ada 24 dibagi 4 itu ketemu 6. Nah, sekarang 24 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk faktorial adalah 4 faktorial. Sedangkan 4 pembaginya itu dapat kita nyatakan sebagai 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, perhatikan unsur-unsur yang sama, perhatikan. Nah, N-nya 4, oke. M-nya ada 2, A-nya ada 2. Jadi, penyebut ini rupa-rupanya sama dengan apa? Sama dengan banyaknya unsur, ya, faktorial dari banyaknya masing-masing unsur, ya gitu. Coba kita perhatikan, kita bandingkan dengan yang pertama. 3 faktorial ini N-nya banyaknya unsur ada 3 dibagi 1 unsur yaitu adalah banyaknya P. 1 faktorial yaitu 1 unsur dari P ini hanya 1 unsur, sedangkan hanya banyak 1 maksud saya, P-nya 1, kemudian A-nya ada berapa? Ada 2. Kemudian yang bagian 2 ini banyak unsur yang kita susun ada 4. M-nya ada 2, A-nya 2. Maka di sini pembaginya adalah 2 faktorial kali 2 faktorial. Oke, bisa kita buat suatu kesimpulan. Ya, ini catatannya. Dari contoh kasus di muka, permutasi yang terdiri dari N unsur dengan beberapa unsur sama, ya, katakan aja A sebanyak K1, B sebanyak K2, C sebanyak K3, ya, dan seterusnya, sampai ke, katakan aja adalah M atau N, ya, banyak unsur adalah KI. Maka permutasinya adalah P sama dengan N faktorial dibagi apa K1 faktorial kali K2 faktorial kali K3 faktorial, K3 faktorial, dan seterusnya sampai KI faktorial. Oke, paham? Baik. Sekarang untuk lebih pahamnya lagi kita ambil suatu contoh. Contoh 1, banyak permutasi dari huruf penyusun kata Jaya Raya. Nah, sekarang kita coba perinci, ada berapa banyak unsur? Ada 8 unsur. J-nya ada 1. A-nya ada 4. R-nya ada 1. Y-nya ada 2. Maka banyak permutasi. Ya, banyak permutasinya adalah kalau kita gunakan rumus ini tadi, N-nya adalah 8, maka di sini 8 faktorial. Nah, ini unsur-unsur yang ada di dalam unsur yang disusun ini ada J1, A-nya 4, R-nya 1, dan Y-nya 2. Maka di sini J1 ya, 1 faktorial, A4, 4 faktorial, kemudian R1, 1 faktorial, dan Y2, maka di sini 2 faktorial. Oke. Nah, berikutnya ini tinggal hitung-hitungan. Tinggal hitung-hitungan saja. Baik, penyebutnya bentuk faktorialnya yang paling besar adalah 4, ya kan? Maka ini untuk menyederhanakan 8 faktorial kita nyatakan dalam bentuk perkalian. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Ya. Penyebutnya terbesar tadi apa? Dalam bentuk faktorial adalah 4 faktorial. Baik, sekarang tinggal apa? Tinggal sederhanakan. Ya, tinggal disederhanakan saja. 4 faktorial dapat masing-masing 1, 2 dengan 6. 6-nya dapat 3, 2-nya dapat 1. Oke, dikalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, maka hasilnya adalah 840 per 1. Hasilnya apa? 840. Oke. Yang nomor 2. Terdapat bendera merah
Nah, terdapat 5 bendera merah, 3 bendera kuning, dan 2 bendera biru akan dipasang berjajar pada pinggir jalan. Ya, jadi hanya di pinggir jalan berjajar, tidak di seberangnya ya, nggak ada. Berapa banyak cara memasang bendera tersebut? Baik, bendera merah, kita misalkan M, kuning K, dan biru B. Ya, oke, bendera merah M-nya berapa? 5, kuningnya 3, birunya 2. Banyak unsur ada berapa ini? Ada 10, jadi N sama dengan 10. Maka banyak cara memasang, yaitu adalah permutasi dengan beberapa unsur sama ya sini. Bendera merah ada 5, kuning ada 3, biru ada 2. N-nya jumlahnya adalah berapa ini? Semua unsurnya ada 10. Kita gunakan rumus ini. P sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, ya, di K3 faktorial, dan seterusnya. Nah, ini 10 faktorial ya, N-nya kita ganti 10. Kemudian K1-nya kita ganti berapa nih? Untuk merah ya. Untuk bendera merah 5 faktorial kali yang sama ada apa? Bendera kuning ya, ada 3 faktorial kali bendera biru ada 2 faktorial. Ya, ini tinggal hitung-hitungan aja. Kita tinggal mempermudah, menyederhanakan. Penyebut yang terbesar dalam faktorial adalah 5 faktorial. Maka ini 10 ini dapat dinyatakan perkalian dari 5 faktorial ya. Oke. Jadi 10 faktorial kita nyatakan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Sederhanakan 5 faktorial dengan 5 faktorial. 3 faktorial itu berapa? 6. Kita sederhanakan dengan 6. 2 faktorial itu adalah 2. Kita sederhanakan dengan 8. Masih dapat 4 ya kan? Oke. Kemudian yang pembilang kali pembilang, penyebut kali menyebut didapatkan berapa ini? 2520. Baik. Adakah yang membingungkan? Saya rasa tidak ada. Dengan contoh ini akan menjadi lebih jelas. Baik, berikutnya ada soal latihan. Ya, soal latihan, saya rasa ini tidak terlalu sulit ya. Nomor 1, banyak penerima tamu pada suatu acara, terdapat 3 berpakaian adat Sunda, 2 berpakaian adat Minang, dan 3 orang berpakaian adat Jogja, dan 1 berpakaian adat Betawi. Mereka dalam satu barisan, ya, berjejer ya. Berapa banyak formasi yang mungkin berdasarkan pakaian adat dapat dibentuk? Bisa ya? Bisa. Seperti tadi bendera tadi ya. Kemudian yang nomor 2, terdapat 3 bibit tanaman hias A, 2 bibit tanaman hias B, 3 bibit tanaman hias C, dan 1 bibit tanaman hias D. Bibit tanaman itu akan ditanam sepanjang pinggir taman. Ya, banyak cara menanam yang mungkin. Ya, yang mungkin. Ya, ini juga hampir sama dengan nomor 1 ya. Sama. Oke, silakan untuk dicoba semuanya. Kalau tidak bisa sendiri dengan temannya. Ya. Baik, sampai di sini. Selanjutnya, pertemuan berikutnya adalah permutasi siklik. Seperti apa? Terus kunjungi channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Tetap bersemangat, Anda pasti bisa. Oke, sampai jumpa.